Lisna Salmaniatun Naramuna akan mewawancarai Mbak Salma Putri Azizah, yaitu seorang Wakil Menteri Kesehatan Mental. Halo Mbak. Halo Lisna. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, kenalin nama aku Salma Putri Azizah. Aku Wakil Menteri Kesehatan Mental dari BEM-UNS. Oh iya, menurut Mbak Salma, apa sih itu kesehatan mental sendiri itu? Kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu dimana kondisi dimana seseorang itu tuh bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya itu tanpa merasa ada gangguan jiwa gitu loh. Jadi seseorang itu tuh bisa dibilang sehat kondisi mentalnya itu saat dia merasa happy, enjoy dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oh iya, buat kesehatan mental itu kan pasti punya gejala, terus tanda gejalanya. Nah, menurut Mbak Salma itu, apa sih penyebab masalah dari kesehatan mental? Nah, dari penyebabnya sendiri ya, jadi penyebab gangguan kesehatan mental itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu biasanya itu dari biologis, dari diri sendiri gitu ya. Kedua itu ada eksternal. Eksternal itu dia dari luar individu gitu ya. Jadi kayak lingkungan, terus habis itu kultur sosial yang dihadapi. Nah, terus untuk tandanya itu tuh seseorang itu dia kayak nggak bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya gitu loh. Jadi kehidupan sehari-harinya itu kayak misal dia stres gitu kan, berarti dia nggak bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti biasanya gitu ya. Nah terus kalau tadi apa sih gejalanya ya? Nah, gejala seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental itu bisa kayak halusinasi, stres, cemas, terus dia juga bisa apa namanya menarik diri dari kehidupan sosial gitu, kayak misalnya ansos gitu. Terus dia juga bisa mungkin yang parah kayak dia melukai diri sendiri gitu, kayak self harm. Oh iya. Terus untuk cara kita dapat mengurangi stigma penyakit dari kesehatan mental itu apa aja? Mengurangi stigma ya, tentu dengan edukasi dong. Caranya dengan edukasi. Yang pertama kita bisa mulai dari orang-orang di sekitar kita dulu nih, di orang-orang terdekat. Biasanya kalau misalnya kita udah deket sama orang, itu kan orang lebih gampang menerima informasi dari kita gitu ya. Jadi kita bisa kayak ngobrol, terus kayak cerita tentang isu-isu kesehatan mental gitu. Terus kalau misalnya mau yang skala besar itu kita itu bisa kayak membuat story gitu ya, mengunggah postingan-postingan isu kesehatan mental itu, bisa di media sosial atau yang kayak Kan di sini kan kamu sebagai wakil menteri nih di kesehatan mental di BEM-UNS. Nah, di Kementerian Kesehatan Mental itu sendiri, bagaimana sih menyikapi kesehatan mental para mahasiswa UNS-nya? kalau buat mahasiswa UNS ya, sebagian besar kayak mayoritas mahasiswa itu tuh biasanya tertekan gitu loh. Dengan kehidupan akademisnya gitu ya. Tugas-tugas. Betul, kan tugas-tugas banyak kan ya, Lis. Nah, biasanya kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan Mental itu kita memberikan edukasi informasi gitu, biasanya berupa konten yang kita upload di IG Kementerian Kesehatan Mental gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, kita juga mengadakan kata gitu ya, ruang bercerita. Nah, ruang bercerita ini itu merupakan wadah yang bisa digunakan untuk mahasiswa UNS buat berkeluh kesah, terus bercerita tentang permasalahan mereka gitu. Jadi untuk mahasiswa UNS tuh di Rata UNS sudah aman ya, kevalitan menjaga rahasianya gitu loh. Jelas, udah aman banget. Jadi kita kayak sesuai SOP. Jadi kita ada SOP-nya gitu ya. Kalau kita itu nggak boleh membeberkan rahasia di dalam cerita itu. Nanya lagi nih, kita kan perlu menyadari ya kesehatan mental itu penting. Apalagi kesehatan mental itu kan nggak kelihatan nih dari fisik. Nah, gimana sih tanggapanmu tentang hal itu? Kesehatan mental ya, memang kesehatan mental itu penting, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kayak misalnya kita lagi stres, kayak aduh stres banget gitu kan. Nah itu kan membuat kita itu nggak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya, kan pasti terhalang kan gara-gara stres kita. Nah itu kan termasuk gangguan gitu ya, gangguan kesehatan mental. Nah gimana sih cara kita menyadarinya ya? Tentu kita tuh bisa menangkap sinyal stres kita gitu loh. Kan kalau misalnya kita stres pasti kita kerasa nggak sih kalau kita stres gitu. Nah kayak gitu tuh pasti ada setelah kita dapat sinyal itu pasti kita bakalan menangkalnya gitu kan, kayak mencegah biar nggak tambah meluas, semakin besar gitu stresnya ya. Jadi mungkin bisa kayak setiap individu pasti beda-beda ya cara
menyikapinya gitu. Menyikapi stres itu bisa dari kalau misalnya dia suka cerita, dia bisa cerita, jadi ntar stresnya hilang, masalahnya hilang. Kalau nggak mungkin dia butuh istirahat, dia bisa tidur, ntar pas bangun stresnya hilang. Mungkin kalau nggak bisa healing atau mungkin me time gitu ya. Nah, kalau misalnya kesehatan mental itu penting, sepenting kesehatan fisik juga, karena kesehatan mental itu, gangguan kesehatan mental juga dapat membunuh manusia. Jadi sama halnya kayak kanker, kalau misalnya kita itu nggak bisa membendung ke gangguan kesehatan mental kita, tentu kan pasti ntar endingnya bakalan kayak bunuh diri atau melukai diri sendiri gitu kan. Fenomena sekarang kita kan nggak lepas tuh dari yang namanya media sosial. Nah, kesehatan mental itu terpengaruh oleh media sosial juga nggak sih? Gimana sikap kamu tentang media sosial itu buat kaitannya dengan kesehatan mental? Kalau media sosial itu kan ini balik lagi ya, pasti setiap individu itu berbeda-beda kan pandangan dia terhadap sosial media. Ada yang kalau dia ngelihat temennya di media sosial, misal kayak mendapatkan suatu pencapaian, atau mungkin dia ada nih mahasiswa yang dia udah wisuda, udah selesai skripsinya, tapi temennya yang lihat ini kayak belum sampai ke situ gitu ya. Itu kan bisa menjadi dua pandangan kan. Kayak itu menjadi hal yang bikin semangat kita cepet-cepet gitu ya. Betul, tapi ada juga yang kayak jadi iri, jadi kayak dia ya iri gitu kan. Oke. Yang satu lagi nih, ini pertanyaan terakhir ya. Ada nggak sih kiat-kiat tuh agar kita itu bisa jadi teman yang aware ke teman-teman buat pertolongan mental itu sendiri? Pasti ada dong. Salah satunya kita harus jadi teman dengar gitu ya, teman dengar buat teman-teman kita yang mungkin dia punya keluh kesah gitu dalam dirinya. Nah, bisa tuh kamu mendengarkan ceritanya, tapi tentu dengan kayak active listening gitu ya. Jadi kamu mendengarkannya dengan nggak harus seksama sih, cuman kayak kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Tuh. Oke, kita cukupkan ya teman-teman sampai di sini. Itu apa sih tentang kesehatan mental itu sama Mbak Salma, yaitu Wakil Menteri Kesehatan Mental. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.